Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu mengalir sampai jauh bersama dengan Bang Wawan, pembuat pompa hidram. Bang Wawan, sebenarnya dari 2020 kan ya sampai sekarang pengalamannya nih dalam buat pompa hidram nih udah kemana aja sih Bang? Kalau pengalaman buatnya sih ya di Bengkulu ini aja. Tapi ketika sudah kita buat, jadi ada desa-desa yang memesan ataupun perusahaan air yang memesan. Jadi itu kita pasang, sudah di Kepahyang, di Rejang Lebong, di Bengkulu Tengah, ke Lintang, ke arah apa itu? Ke arah Lintang lah, Iya, tempat ke lawang Lintang, itu sudah juga. Ke Lebong juga sudah kita pasang. Berarti beberapa titik di Provinsi Bengkulu sudah ya sebenarnya? Sudah, ya? Tapi belum menyeluruh itu, hanya sedikit sekali. Hanya sedikit sekali ya. Sebenarnya untuk bisa pasang pompa hidram tuh harus bisa lihat kondisi dari lingkungan juga kan ya? Betul. Jadi tidak semua tempat, tidak semua daerah bisa menggunakan pompa hidram. Kalau kita mau pasang pompa hidram di tempat yang datar seperti Kota Bengkulu ini, itu nggak bisa. Kenapa Bang? Kenapa nggak bisa? Karena memang pompa hidram ini dia salah satu kuncinya adalah dia harus ada terjunan air. Terjunan air sehingga membuat tekanan. Itulah yang memainkan klep pompa hidram itu. Oh, jadi berarti di air terjun gitu ya berarti? Bukan juga air terjun sih. Sebenarnya air terjun ini bisa dibuat direkayasa. Contoh misalnya di sini mata air misalnya. Nah, sedangkan perjalanan airnya tidak terlalu landai ya. Nah, tapi kalau kita tarik dengan pompa, tarik dengan pipa, maksudnya paralon, maka kita tarik dulu, masa di sini baru diterjunkan di sini ke pompa hidramnya. Jadi tetap harus ada kemiringan. Iya. Nggak bisa datar nggak gitu bisa. ya. Nggak bisa datar. Berarti emang beberapa titik tuh ada yang nggak bisa berarti Nggak ada dipasang yang bisa. pompa hidram ya. Sebenarnya pompa hidram tuh pompanya seperti apa sih Bang? Dia tuh nggak bisa kayak di perumahan gitu kan buat rumah dan sebagainya. Enggak ya, bukan konsepnya seperti itu ya. Kalau rumahnya ataupun daerah tempat rumah tersebut ada terjunan air ataupun air yang mengalir lah seperti itu, bisa. Oh bisa. Dan bisa kita buat. Tapi yang tidak bisa itu yang memang airnya datar. Itu. Jadi bahkan airnya itu harus bergerak baru bisa begitu. Kalau airnya juga tenang dia nggak bisa. Susah juga berarti ya. Sebenarnya kalau Abang sendiri ya dari cerita Abang pertama kali nih buat pompa hidram waktu itu di mana masangnya? Di mana ya? Oke, di Desa Benuang Galing. Desa Benuang Galing. Itu Abang sendiri waktu itu yang buat ya? Iya, dari Abang kita ya? merangkai bersama Pak Udin. Kami ini kan ada tim sebenarnya. Iya. Tim kami ini 3 orang. Saya, terus Pak Udin sama Pak Dekavi namanya. Jadi 3 orang itu ada bagian-bagiannya. Termasuk nanti kita membuat pompa hidram, kita beli pipa besinya, terus kita nanti buat dulu bahasanya ukurannya, baru kita berikan ke tukang bubut seperti itu kan. Kalau yang membuat langsung sendiri seperti saya bilang tadi, kami keterbatasan alat. Benar ya. Tapi tetap ukuran dan bentuk dan setelan yang kita itu dari kita semua. Berarti satu pompa hidram itu bisa dibuat dengan berapa orang nih? 1 orang pun udah bisa. 1 orang udah bisa ya. Yang penting dibantu ya. Yang penting dibantu begitu ya. Tapi kalau Abang sendiri ya melihat orang-orang yang memang awalnya kesulitan terhadap air ketika memang dipasang pompa hidram, itu gimana waktu itu antusias masyarakat? Saya ingin melanjutkan program ini bersama Pak Udin. Memang penanggung jawab penuh itu Pak Udin. Tapi kenapa saya terus ingin bergerak di sini? Ada satu hal yang sangat pernyataan dari beberapa desa. Dia bilang kayak gini, sebelum ada pompa hidram ini katanya, kami anak-anak bahasanya itu terhambat sekolah. Kenapa? Mandinya ke kali. Sebelum ada pompa hidram ini, kami air minum saja itu harus mengambil dengan jerigen, ember dan sebagainya, berjalan kaki ke air itu. Sedangkan mata air ada di desa itu. Nah, sehingga hal ini membuat bahwa kalau kita membantu orang yang memang membutuhkan, maka nilainya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Nah, karena memang ketika orang itu merasa terbantukan dengan program ini, maka kami semakin semangat seperti itu. Jadi semakin membuat kami kita terus harus jalani ini. Ada nggak sih requestan masyarakat yang memang pengen dibuatkan pompa hidram tapi ternyata lokasinya tidak mumpuni? Ada.
bahkan banyak. Iya. Iya. Jadi sebelum kita pasang pompa hidram memang kita harus survei Lokasi berarti survei ya? lokasi, melihat keadaan apakah mampu atau tidak, bisa atau tidak dipasang pompa hidram. Dan banyak sekali desa-desa ataupun warga bahkan langsung yang datang ke kami ingin dilihat dan sangat berharap bisa pompa hidram tapi tidak bisa. Banyak seperti itu. Iya. Karena memang itu tadi ada syarat-syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau mau pasang hidram Susah juga ya kalau nggak ada air nih kan ya, untuk kita minum, untuk kita mandi kan semuanya kan dari Betul, sana ya betul. kan. Kebutuhan utama juga bagi Iya. kita ya sebenarnya ya. Tapi kalau dari abang sendiri berarti memang seperti daerah-daerah yang tidak bisa itu nggak ada solusi sebenarnya ya, karena memang airnya nggak bisa dialirin ke beberapa rumah begitu ya. Iya, kalau kita yang dari pompa hidram ini ya nggak bisa memberikan solusi ke mereka. Nah, jadi memang ya bagaimana? Kalaupun dipaksa pasang nggak akan aktif juga. Tapi sebenarnya pompa hidram ini bisa digunakan untuk apa aja sih bang, selain untuk kebutuhan sehari-hari ya? Tadi dari perusahaan juga bisa ternyata ya. Sudah pernah. Nah, jadi kalau pompa hidram ini yang pertama untuk kebutuhan air bersih bahkan air minum. Nah, tinggal kita melihat airnya. Nah, ada daerah yang pesan ataupun desa yang pesan pompa hidram itu, mereka melihat air yang benar-benar bersih, itu yang pertama. Berarti untuk kebutuhan minum dan sebagainya. Yang kedua, ada air yang memang tidak terlalu bersih. Nah, tapi memang mereka butuh juga airnya, gitu kan? Untuk mungkin MCK lah, untuk apa? Bukan untuk diminum, mungkin, tapi untuk kebutuhan mandi, cuci piring dan sebagainya. Jadi tetap kita bisa pasang. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan apa yang memang bergerak di bidang air lah itu. Jadi kita itu juga bisa digunakan untuk membantu mereka, perusahaan-perusahaan yang ingin dapat air sedangkan lokasi perusahaan mereka mungkin di atas titik ketinggian. Iya. Berarti emang Dataran sebenarnya tinggi. dari pompa hidram ini sendiri nggak bisa, misalnya di daerah tersebut kekeringan air nggak bisa ya, gitu ya. Memang harus ada alirannya. Memang ya? harus ada aliran air. Jadi kalau aliran airnya tidak ini, misalnya di lokasi dekat pantai misalkan, itu kan datar pastinya, itu nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ya? lebih ke mengarah ke pegunungan, namun tetap nanti kalaupun ada tidak di pegunungan namun airnya cukup mampu ketinggiannya kita atur juga bisa. Jadi ketinggiannya itu sebenarnya bisa 4 meter, bisa 6 meter. Nah, yang normal itu 6 meter. Normal 6 meter ya. Berarti tapi itu dimodifikasi terlebih dahulu ya. Ya, Heeh. dimodifikasi terlebih Terlebih dahulu. dahulu. Tapi kalau dari abang sendiri ya, selama pengalaman sebagai pembuat pompa hidram nih, kesulitan masyarakat tuh intinya pada air tuh kenapa sih? Airnya kotor kah? Airnya bau kah? Pernah nggak dapat keluhan seperti itu ya dari masyarakat? Ya. Kalau yang di desa Benuang Galing itu inti mereka itu ya jauh tempat pengambil air itu jauh. Jadi mereka itu di desa Benuang Galing itu kalau main ke Kepayang itu mereka punya mata air yang besar dan bersih, tapi tempatnya di bawah. Sedangkan pemukiman mereka itu banyak ke atas gitu. Nah, di sana kita bahkan pasang lebih dari 5 pompa di sana. Itu program mereka. Karena kenapa? Karena memang selama ini mereka itu mandinya ke bawah dan jauh gitu. Iya. Kalaupun jalan kaki ya jauh sebenarnya. Nah, dan ketika ada pompa hidram ini bisa terbantukan. Tadi kan abang bilang kalau misalnya satu daerah tuh bisa dipasang 5 pompa hidram ya. Satu pompa hidram tuh bisa sampai berapa jauh sih? Berapa rumah misalnya? Iya. Kalau untuk pengaturan untuk berapa rumah ataupun berapa kakak yang bisa menerima manfaat pompa hidram tergantung masyarakatnya. Jadi ada yang satu pompa itu tidak cukup untuk 2 rumah. Kenapa? Karena mereka tidak atur. Mungkin setelah mereka buka kerannya ya nggak pernah ditutup seperti itu kan. Nah, tapi ada juga yang satu pompa bisa menjangkau bahkan sampai 30 rumah, 40 rumah. Kenapa? Karena mereka buat penampungan air yang besar dan mereka buat aturan ketika air itu sudah dibutuhkan satu rumah ini sudah penuh lah tetmonnya atau penampung airnya seperti itu, maka mereka tutup gitu. Jadi bergantian seperti itu. Berarti ada konsepnya sebenarnya, nggak semata-mata sudah dipasang akhirnya digunakan dengan foya-foya begitu kan, enggak ya. Ada aturannya begitu ya. Nah, saya juga baca nih Bang, kalau misalnya memang pompa hidram ini tidak menggunakan listrik ya Bang ya. Betul. Benar ya? Betul. Jadi kalau
dia tetap menggunakan listrik, tetap menggunakan solar, maka sebenarnya itu bukan solusi yang lebih mengirit lah seperti itu kan. Benar-benar. Nah, tapi kalau yang kita ini kan, kenapa kami tetap menggunakan ini? Yang pertama, dia tidak menggunakan listrik. Yang kedua, tidak menggunakan bahan bakar. Nah, itu. Karena kenapa? Dia ini pompa air tenaga air tanpa mesin. Dia hanya main klep saja. Nah, jadi kalau kita bilang irit ya ini benar irit karena 24 jam dia hidup itu tidak menggunakan tenaga yang lain. Ya, cuma tenaga air itu saja. Seperti itu. Wah, berarti hemat listrik dong. Hemat ya? listrik. Hemat listrik, nggak pakai listrik Ya, gitu kan. ramah lingkungan lah. Ramah lingkungan gitu ya. Tapi kalau misalnya pompa hidram ini sendiri itu bisa tahan berapa lama nggak? Ada nggak jangka waktunya? Misalnya 5 tahun harus diganti atau bagaimana gitu? Kalau pompa hidram yang kita sendiri bersama tim tadi yang pasang, bahkan kita memberikan garansi ketika ada kerusakan sampai 2 tahun sebenarnya. Iya. Tapi tergantung lagi pihak yang merawat. Nah, ini sebagai contoh, kita ada pasang di desa. Ada satu desa yang bahkan sampai 3 tahun tidak bermasalah karena mereka rawat gitu. Nah, ada juga yang belum sampai setahun udah rusak. Bukan rusak pompanya, tapi airnya yang dia kan harus ada air yang masuk ke pompa. Iya, Nah, masyarakat itu tidak menjaga penangkap airnya. Nah, sehingga kesalahan ataupun kerusakan itu bukan di pompanya. Iya, Nah, iya. kalau tahannya lama. Kalau di Kepahyang itu ada yang sudah 9 tahun, itu sudah menuju 10 tahun sebenarnya itu. Pompanya tidak pernah berganti. Tinggal tergantung cara masyarakat merawatnya. Betul. Begitu ya. Nah. Oke, nah gimana nih cara ngerawatnya di Bang Wawan? Tapi Iya. Bang Wawan nanti aja Oh, iya. jawabnya. Kita jeda dulu. Siap. Nanti kita bahas ya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi.